kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi. FPI menjadi ormas terlarang merupakan topik pembicaraan di banyak tempat beberapa saat yang lalu di penghujung tahun 2020. Ada yang pro, ada yang kontra, dan pastinya ada yang tidak peduli. Bagaimana pendapat seseorang yang sederhana dan sontoloyo seperti Bosman melihat fenomena ini? Karena kamus kata masalah telah hilang di benak seorang sontoloyo ini diganti dengan peluang, maka ada sisi lain sebenarnya. Terlarangnya FPI ini bisa-bisa merupakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang menantang bagi Anda fans FPI atau anggota FPI, sesuatu yang ditunggu kebaikannya yang lebih advance lagi. Hal ini mungkin memang yang harus terjadi untuk membuat semua pihak menjadi lebih maju lagi ke depannya. Kita melihat dari sisi positifnya dalam menganalisa terlarangnya FPI. Kita awali dengan bentuk negara Indonesia tercinta ini. Kita harus menyadari siapapun berada di balik perubahan Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang 2002. Kalian sesungguhnya telah berhasil memporak-porandakan negara Indonesia tercinta ini menjadi negara seperti saat ini yang penuh dengan transaksi. Sungguh, yang sudah terjadi hampir 20 tahun belakangan ini, bernegara selalu tidak pernah stabil, selalu goyang, karena libido politik berkuasa banyak pihak. Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan kekuasaan parlemen menjadi sangat kuat pengaruhnya. Partai politik menjadi pengendali terlalu kuat bernegaranya. Selamat sekali lagi kepada kalian yang melakukan inisiasi perubahan tersebut dan menjalankannya. Sehingga salah satunya hilangnya fungsi musyawarah di sila keempat Pancasila. Juga karena perubahan Undang-Undang 2002 tersebut, juga hilangnya pagar pengawal Nusantara yaitu TNI Polri dari parlemen. Sehingga anggota TNI Polri yang sudah tidak bisa memilih suaranya tidak ada juga di parlemen. Ini juga karena Anda yang merubah Undang-Undang 45 jadi Undang-Undang 2002 tersebut. Negara menjadi negara transaksional karena menganut voting right dan popular vote murni. Parlemen dan pemilihan kepala daerah dan kepala negara menjadi tempat transaksi, berdagang, dagang suara, dagang kepentingan. Yang pasti efek ini semua merubah bentuk negara, berubah dari presidensial menjadi parlementer. Oke, mungkin banyak yang tidak setuju dengan pernyataan Bosman ini, bahwa bentuk negara saat ini adalah dari presidensial berubah menjadi parlementer. Namun izinkan saya menjelaskan dari sisi lain, yaitu dengan threshold 20% untuk pemilihan calon presiden, itu adalah ciri parlementer, di mana parlemen dipilih dulu, mengendalikan dulu, baru bersama-sama mencalonkan presiden. Kalau suara mereka lebih dari 20% di parlemen, mereka bisa mencalonkan sendiri calon pemimpin mereka. Di sini calon presiden sangat terseleksi karena harus melalui mekanisme partai. Calon bagus tak berpartai, tidak ada akses masuk ke partai dan tidak mau negosiasi kepentingan partai, ia akan terus menjadi di luar sistem bernegara parlementer ini. Kalau tidak ada yang 20% partai mendapatkan suara parlemen, maka partai bergabung, berkonsolidasi sehingga calon bisa dipasangkan dan diajukan. Pemilihan yang parlemen terlebih dahulu dan presiden menggunakan threshold jumlah parlemen adalah ciri bentuk bernegara parlementer, parlemen pengendali. Jadi versi Bosman, bentuk pemerintahan Indonesia saat ini sejak 2002 adalah parlementer. Sehubungan dengan hal itu, dengan kekuatan pendukung yang fanatik serta kuat, maka saudaraku FPI yang sekarang ormasnya menjadi terlarang, saya atas nama pribadi mengajukan usulan, jangan buat FPI ormas lagi ke depannya. Jangan buat ormas front ini front itu lagi. Ini peluang berikutnya, lompatan Anda para pejuang jadi ke level yang harus berani Anda lakukan. Dirikan partai, rebut suara di parlemen sehingga Anda menjadi terlegitimasi kekuatannya dan amal baktinya. Ubah bentuk perjuangannya menjadi satu level lebih tinggi lagi. Jadi partai. Setelah menjadi partai, konsolidasikan kekuatan dengan partai lain, misalnya PBB-nya Pak Yusril, Partai Berkarya, Partai PKS dan lain sebagainya di bawah panji Partai FPI. Jangan-jangan angka 10%, 20% di tangan suara rakyat tersebut. Sebagai pengingat sejarah, di tahun 2004 Partai Demokrat Pak SBY jadi presiden, suara Demokrat hanya sekitar 7%-an. Apa tidak mungkin FPI bermain di tahun 2024 bukan sebagai partai yang kuat saja tetapi masuk ke pemerintahan tertinggi menjadi presiden atau wakil presiden? Semoga usulan sederhana ini bisa dijadikan referensi yang akan menambah kayanya variasi bernegara nanti di tahun 2024. Dan bagi cebonger, informasi seperti ini jangan dibilang Sontoloyo ini kadrun ya. Sontoloyo ini ya Sontoloyo, mazhabnya sendiri. Sontoloyo mah seperti yang kalian katakan, hanya tukang jualan gorengan.